I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. Madampang cemburu dengan timnas Indonesia. Jelang lawan Bahrain, Martin Paes dikabarkan cedera. Takut diserbu, China jual mahal tiket lawan timnas Indonesia. Jelang lawan Indonesia, Bahrain pastikan striker andalannya dalam pemilihan akhir. Simaklah berita selengkapnya sebagai berikut. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Madampang cemburu dengan Indonesia. Madampang baru saja melakukan pertemuan dengan Ketua PSSI Erick Thohir di Jakarta. Keduanya membahas kemungkinan kerjasama antara FAT dengan PSSI. Saya pikir Indonesia adalah negara terpilih di Asia. FIFA membuka kantornya di sini. Saya sedikit cemburu tentang ini, kata Madampang dalam akun Instagram Erick Thohir. Saya sangat senang datang dan bertemu Anda, tutur tokoh sepak bola Thailand tersebut. FIFA memang membuka kantornya di Indonesia pada tahun lalu sebelum Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 lalu. Madampang berharap PSSI berkenan untuk berkolaborasi dengan FAT. Dia bahkan tidak segan untuk memuji hasil kerja Erick Thohir yang belum 2 tahun menjadi pemimpin PSSI. Saya pikir kita bisa melakukan sesuatu untuk dibagi atau menandatangani suatu MOU antara Thailand dan Indonesia di berbagai bidang, jelas Madampang. Dari hati saya yang paling dalam, saya secara pribadi sangat terkesan dengan pekerjaanmu, tutur Madampang. Madampang juga salut dengan pekerjaan timnas Indonesia yang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai teman dalam satu kawasan ASEAN, saya harus mengatakan saya secara pribadi sangat bangga dengan timnas Indonesia yang berjuang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika performa timnas Indonesia menanjak, timnas Thailand justru sebaliknya. Janatip Songkrasin dan kawan-kawan gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar buruk menghantam timnas Indonesia karena Martin Paes dikabarkan mengalami cedera jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes langsung menjadi andalan Sintayong di timnas Indonesia. Ia tampil apik dalam 2 pertandingan terakhir melawan Arab Saudi dan Australia. Akan tetapi kini kiper FC Dallas tersebut terancam absen. Ia dilaporkan sedang mengalami cedera di pergelangan tangannya. Usai kabar cederanya Martin Paes, banyak netizen yang menyerukan bahwa timnas Indonesia masih membutuhkan sosok Emil Audero Mulyadi. Pasalnya Emil Audero dianggap bisa menjadi pesaing Martin Paes di sektor penjaga gawang skuad Garuda. Apalagi dengan pengalamannya di Eropa, ia bisa menjadi pilihan yang bagus. Namun banyak perdebatan yang terjadi karena Emil belum pernah menyatakan minatnya kepada timnas Indonesia. Apalagi sang ayah sempat mengeluarkan pernyataan yang bikin supporter sakit hati. Walau begitu, kini beberapa netizen melunak bahwa penjaga gawang kelahiran Mataram ini tetap dibutuhkan andai mau membela tim merah putih. Manajer Bahrain Mahmud Riyad mengungkapkan persiapan menjelang melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain akan menjamu timnas Indonesia di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024. Setelah itu, Bahrain akan bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium. Untuk menghadapi timnas Indonesia dan Arab Saudi, Bahrain menggelar pemusatan latihan internal. Persiapan sudah dimulai kemarin tanpa kehadiran pemain Al-Khalidiyah untuk mengikuti Piala AFC, selain pemain nama yang akan bertandang pada pertandingan putaran berikutnya di Liga Primer. Setelah itu semuanya akan masuk dalam daftar pemain timnas, kata Riyad dikutip dari Akhbar Al-Halej. Lebih lanjut, Riyad mengungkapkan bahwa salah satu pemain yakni Ismail Abdul Latif dalam masa pemulihan akhir. Tim akan berangkat ke Arab Saudi pada 11 Oktober setelah pertandingan melawan timnas Indonesia.
Semua pemain sudah siap sepenuhnya kecuali Ismail Abdul Latif yang masih dalam tahap akhir pemulihan, ujarnya. Ismail Abdul Latif adalah striker berpengalaman di timnas Bahrain. Pemain 38 tahun itu sudah mencatatkan 67 pertandingan. Selain itu, ia sudah mencatatkan 31 gol untuk Bahrain. Sementara itu, Bahrain pada Selasa kemarin dikabarkan melanjutkan latihan tertutup untuk melawan timnas Indonesia. Latihan yang dilakukan Bahrain terkait aspek teknik dan fisik untuk mencapai performa terbaik dan memulai pertandingan dengan cara yang positif. Bahrain saat ini berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 3 poin. Federasi Sepak Bola China telah mulai menjual tiket pertandingan antara timnas Indonesia versus China sejak 29 September 2024 kemarin. Menariknya, tiket pertandingan matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu dijual sangat mahal oleh pihak China dan langsung menuai berbagai tanggapan oleh fans Garuda. Para pecinta sepak bola tanah air menduga hal itu dilakukan pihak China untuk mencegah banyaknya supporter timnas Indonesia yang nonton langsung pertandingan Garuda versus China di stadion tersebut. Perlu diketahui, harga tiket timnas Indonesia versus China yang digelar di Stadion Qingdao Youth Football pada 15 September itu sejatinya bervariasi, namun tiket termurah dipasang 280 yuan atau sekitar 614.000. Harga tersebut berbanding jauh dengan tiket termurah laga timnas Indonesia versus Australia di Stadion Gelora Bung Karno. Dalam matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, PSSI menjual tiket termurah di harga 250.000. Sebagai perbandingan lagi, pada Juni 2024 lalu, tiket termurah laga timnas China versus Myanmar dan Palestina dipatok 180 yuan atau sekitar 390.000. Jadi dapat dilihat ada kenaikan nyaris 2 kali lipat untuk tiket laga timnas Indonesia versus China. Sehingga tidak heran jika netizen tanah air merasa China sengaja menjual tiket mahal demi mengurangi jumlah supporter timnas Indonesia yang hadir. Sebab saat bermain di kandang timnas Arab Saudi, pendukung Garuda terbilang banyak dan hal itu jelas menjadi motivasi tambahan untuk pemain timnas Indonesia.